Selamat siang, selamat datang di Gravel Talks Professional Visit bersama saya Andina. Gravel Talks Professional Visit adalah program terbaru Gravel yang akan membahas hal-hal mengenai sektor konstruksi yang akan dihadiri oleh para pimpinan sebuah perusahaan, pemerintah, pelaku usaha, dan profesional di bidangnya. Hari ini Gravel Talks Professional Visit episode perdana kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari perwakilan pemerintah Kementerian PUPR, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta, Bapak Samuel Tampu Bolon, dan CEO PT Gravel Teknologi Indonesia, Bapak Jordi Putra. Halo, selamat siang, Andina. Bapak. Halo, Pak Sam. Halo Pak. Halo. Apa kabar Pak? Baik. Terima baik. kasih atas kehadirannya dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjalankan program ini. Ya. Oke, baik Pak, boleh nggak pertama-tama dijelaskan mengenai BJKW 3 Jakarta? Apa itu BJKW 3, struktur dalam Kementerian PUPR, visi misinya? Baik. Pertama-tama mengenai Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Unit pelaksana teknis ini yang langsung melaksanakan kebijakan ataupun peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi langsung kepada stakeholder. Sebagai informasi bahwa Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 ini memiliki tugas untuk melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi. Apa itu pemberdayaan, apa itu pengawasan. Pemberdayaan itu melaksanakan salah satunya peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, baik pelatihan, terus kemudian juga uji sertifikasinya. Walaupun untuk sertifikasi bukan dilaksanakan oleh balai, tetapi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, terus kemudian kalau dibilang visi misi, kami mengikuti visi misi kementerian ataupun dari pemerintah pusat. Terus kemudian untuk tugas fungsinya itu yang sudah saya sampaikan, baik tadi yang termasuk mengenai pengawasan terkait tentang pelaksanaan pemberdayaan itu sendiri. Jadi apakah tenaga kerja konstruksi sudah bersertifikasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, untuk itu memang pemerintah memang harus mendorong khususnya melalui balai ini dan kami melaksanakan pengawasan itu dan juga mengikuti misalnya dalam satu proyek pemerintah gitu. Ditemukan di dalam satu proyek tersebut tenaga kerja konstruksinya belum bersertifikasi. Nah itu otomatis memang harus dihentikan dan mereka harus disertifikasi dulu, baru proyek tersebut dapat dilanjutkan. Itu fungsi pengawasannya sesuai dengan Permen Nomor 1 Tahun 2023. Nah di sini siapa yang menjadi stakeholder? Stakeholdernya tadi sudah saya sampaikan bahwa stakeholdernya adalah balai-balai teknis di Kementerian PUPR karena mereka juga melaksanakan pekerjaan infrastruktur yang tentunya membutuhkan tenaga kerja konstruksi, baik terampil maupun juga ahli. Itu yang pertama. Terus kemudian juga kepada organisasi perangkat daerah, yaitu pemerintah provinsi, tadi sudah saya sebutkan juga pemerintah kabupaten kota. Nah, siapa saja yang kami layani untuk yang di tingkat provinsi yang menjadi wilayah kerjanya Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta ini adalah pemerintah provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Nah, kemudian kepada siapa lagi kami melaksanakan tugas ini juga kepada masyarakat jasa konstruksi lainnya, juga ke SMK bidang konstruksi tentunya, terus kemudian juga ke perguruan tinggi mahasiswa calon
sarjana, maksudnya mereka yang akan selesai atau menyelesaikan studi kuliahnya baik D3 maupun S1 atau D4. Nah, itu kita dorong mereka untuk mengambil sertifikasi, Pak. Tapi memang itu untuk di tingkat ahli, dan juga kalau di tingkat terampil, karena kita mengetahui juga bahwa Gravel ini juga sebagai platform ya Pak ya, platform startup yang mencoba merangkul ataupun mewadahi tenaga kerja konstruksi, khususnya yang terampil, yang akan dibutuhkan ataupun yang memerlukan pekerjaan, dan juga akan menyalurkan tenaga kerja tersebut ke tempat-tempat pekerjaan yang memerlukan tenaga kerja. Nah, ini pun menurut kami juga menjadi potensi bagi kami untuk melakukan sertifikasi. Ini yang mungkin sudah kita lakukan di tahun 2022 lalu ya Pak ya. Dan saya kira dengan semakin meningkatnya melalui platform, saya kira bukan hanya Gravel tapi ada mungkin berbagai hal yang lain. Nah, ini pun juga menurut saya bisa menjadi potensi atau peluang bagi kami untuk melakukan sertifikasi terhadap tenaga kerja konstruksi khususnya yang terampil. Saya kira demikian. Bapak, sebelum saya beralih kepada Bapak Georgie, boleh izin saya tanya mengenai Bapak ini kan pimpinan dari BJKW 3 ya Pak. Apakah ada berapa sih Pak BJKW di Indonesia gitu? Oh iya, mungkin lupa tadi ya. Untuk Balai Jasa Konstruksi wilayah ini ada 7, Mbak Dina. Yaitu Balai Jasa Konstruksi wilayah 1 di Banda Aceh, wilayah 2 itu di Palembang, wilayah 3 ini di Jakarta, wilayah 4 itu di Surabaya, wilayah 5 di Banjarmasin, wilayah 6 di Sulawesi, dan wilayah 7 di Jayapura. Saya mundur lagi sedikit ke belakang. Untuk wilayah 1 ini dia membawahi 5 provinsi Pak, dari mulai Aceh sampai dengan Riau dan Kepulauan Riau. Jadi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian wilayah 2 Palembang, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, kemudian Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Kami tadi sudah saya sebutkan 3, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Terus kemudian yang wilayah 4 Surabaya itu Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang Balai Jasa Konstruksi wilayah 5 Banjarmasin, dia wilayah kerjanya seluruh Kalimantan. Yang wilayah kerja wilayah 6 Makassar, seluruh provinsi di Sulawesi, dan untuk yang wilayah 7 itu seluruh Papua dan Maluku. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak informasinya tadi. Menurut penjelasan Bapak Sam, tampaknya Bapak Sam ini sudah lumayan cukup kenal dengan Gravel ya Pak ya. Izin Bapak, Pak Georgie boleh ditambahin penjelasan Pak Sam mengenai Gravel, apa itu Gravel, perusahaan apa, secara lebih mendetail agar teman-teman Gravel di sini bisa mengetahui lebih dalam. Ya, terima kasih Andina. Kami Gravel adalah perusahaan teknologi yang membantu para pemilik proyek maupun juga owner-owner untuk membangun apa saja di mana saja. Bahkan juga di pelosok-pelosok Indonesia dengan kualitas yang baik, harga yang juga bersaing maupun juga kecepatan yang sesuai dengan schedule yang dicanangkan. Caranya adalah kami menghubungkan owner-owner dengan supply tenaga kerja yang berkualitas, tenaga kerja yang terampil, tenaga kerja juga yang sudah dilatih. Juga supply material kepada proyek-proyek maupun juga menghubungkan para owner dengan institusi-institusi yang menyediakan jasa-jasa di dalam arsitektur, dalam bidang landscaping, dan sebagai konsultan, maupun juga kontraktor general ataupun juga subkontraktor, sehingga menghasilkan sebuah layanan lewat Gravel, sebuah layanan satu pintu dari hulu ke hilir. Dari proses desain bersama-sama Gravel, budgeting,
feasibility studies, pelaksanaan dengan menggunakan tenaga kerja Gravel dan juga rekan-rekan penyedia jasa konstruksi dari Gravel, sampai dengan terima kunci dan juga maintenance bareng-bareng menggunakan pekerja Gravel. Kira-kira seperti itu, Andina. Terima kasih Pak Jordi, menyambung dari penjelasan Pak Jordi mengenai tukang-tukang di Indonesia dan mitra-mitra yang Gravel punya begitu ya. Saya mau bertanya kepada Pak Sam, Pak, kira-kira menurut Bapak tukang-tukang di Indonesia standar keterampilannya sudah memenuhi standar yang diberikan pemerintah atau belum ya Pak ya? Baik, terima kasih Mbak Dina. Memang kalau kita ketahui di sini kalau tukang khususnya terampil gitu ya, kalau mereka mau melaksanakan atau mau mengerjakan ataupun dibawa sama mandornya gitu ya, itu kan mungkin mandor ini kan yang mereka kan sudah puluhan tahun mungkin atau belasan tahun gitu. Terus habis itu dia bawa teman-temannya yang dari satu kampung ikut bekerja kan di situ kan ya. Kalaupun misalnya saya kerja apa gitu, ya kamu kerjain itu, misalnya ngaduk. Mungkin mereka nggak tahu gitu, how to-nya tuh mereka belum tahu gitu. Ya, jadi kalaupun begitu ya mereka tahu hanya berdasarkan pengalaman, misalnya pengalaman pekerjaan di tempat A, B, kemudian begitu terus. Ya. Tapi kan kalau untuk mengetahui misalnya kenapa harus misalnya mengaduk semen dengan komposisi sekian, habis itu lebih banyak, atau misalnya dengan kekentalan semennya berapa porsinya dan lain sebagainya, itu kan mereka kan belum tahu gitu. Nah itu pentingnya mereka diberikan pengetahuan dengan adanya pemberian atau penambahan kompetensi ini diharapkan pada saat mereka mulai melaksanakan pembangunan, tentunya mereka tahu, oh saya seharusnya melaksanakan seperti ini gitu, sesuai dengan yang diajarkan kemarin. Dia bukan berdasarkan yang saya lihat gitu, begini benar kok, nggak ada masalah gitu. Tapi bukan seperti itu gitu. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu gitu, Mbak Dina. Nah ini memang yang jadi tantangan karena memang kebiasaannya para tukang itu kan memang mereka datang ke pekerjaan mungkin pada saat selesai masa tanam, ya. Terus habis itu setelah selesai masa tanam mereka profesi sebagai petani ya Pak ya. Mereka profesinya sebagai petani gitu. Ya. Selesai masa tanam mereka bertukang, menjelang masa menuai mereka kembali. Jadi itu pun bukan sebagai sesuatu benar-benar profesi gitu kan. Sebagaimana kalau kita juga kita tahu kalau misalnya tukang di luar negeri mahal ya Pak ya, katanya Pak ya, dibayarnya kan ya. Untuk misalnya satu jabatan kerja, kalaupun dia misalnya sudah punya pengalaman, terus habis itu sudah ditunjukkan dengan berbagai portofolio dan sertifikasinya, ya tentunya kan orang itu kalaupun membayar, oh ini pasti benar pekerjaannya dan pasti kuat, dan kami harus membayar lebih mahal. Sebetulnya dengan beberapa ataupun misalnya berbagai perusahaan, ya salah satunya mungkin yang yang kita lagi diskusikan ini, misalnya dengan Gravel ya berusaha memang mencoba mendorong itu gitu kan, mendorong dari sisi ekonomi mereka, mencoba mendorong mereka supaya memahami secara teknis lebih baik atau meningkatkan kompetensinya, dan ya ditambahkan kompetensinya itu dengan ditunjukkan dengan adanya sertifikasi gitu. Ya harapannya dari sisi values-nya si tukang ini bisa lebih baik di dunia kerja, dan secara values-nya mungkin dari company juga bisa lebih meningkat. Saya kira sih kayak gitu ya. Ya, seperti yang saya ketahui juga dan berdasarkan tadi penjelasan dari Pak Sam gitu ya, saya pahami juga bahwa sebelumnya tukang-tukang ini memang dibawa oleh mandor yang kita tidak ketahui ya Pak ya, apakah mereka benar-benar berprofesi sebagai tukang, punya kualitas atau enggak gitu. Saya mau tahu dong Pak Jordi, gimana kalau para tukang di Gravel, mitra-mitra Gravel? Ya, Gravel menjamin dua aspek terpenting
dalam kelangsungan tukang. Yang pertama itu adalah tentang keterampilan tukang, dan yang kedua adalah tentang kemapanan tukang. Nah, mungkin sebelum saya bahas lebih jauh juga tentang keterampilan, kita mungkin bahas dulu terkait kemapanan. Nah, kami melihat bahwa salah satu aspek penting, kunci untuk menjaga produktivitas para pekerja konstruksi itu adalah memastikan bahwa sandang, pangan, dan papannya para pekerja itu terpenuhi. Oleh karena itu, kami mengusung sebuah tema yang memang pada akhirnya menjadi sebuah fitur utama kami, yaitu adalah untuk para pekerja konstruksi dengan bekerja bersama Gravel, hari ini bekerja, besok pasti gajian. Oleh karena itu, para pekerja dimungkinkan untuk bisa menghidupi keluarga, anak, istri, menyekolahkan anak tanpa ada kesulitan ataupun terkendala kasus-kasus kasbon, misalnya di proyek-proyek konstruksi. Nah, berikutnya di sisi keterampilan, kami mengharuskan bahwa setiap calon dulur atau pekerja konstruksi di Gravel itu untuk memiliki keahlian dengan menjalankan proses seleksi yang ketat. Bahwasannya berdasarkan statistik kami, dalam rata-ratanya dari 10 pekerja konstruksi yang mendaftarkan menjadi pekerja konstruksi Gravel, hanya 3, Andina, yang umumnya diterima menjadi pekerja konstruksi di Gravel. Nah, kami memiliki 14 tipe keahlian, mulai dari kernet, tipe-tipe tukang, sampai juga dengan menjadi mandor. Dan setiap tukang yang memang memiliki skills dan meng-apply di Gravel, itu diharuskan mengikuti proses seleksi di setiap trade skills ini. Dan kita hanya akan memberikan pekerjaan ataupun roles tersebut kepada pekerja yang sudah memenuhi standar nilai rata-rata kita atau ke atas. Nah, tesnya itu meliputi 2 hal. Pertama, meliputi hard skills, di mana memang diberikan opsional untuk tingkat roles dan juga pengalaman tertentu untuk pekerja-pekerja ini, maupun juga yang diwajibkan, yaitu adalah tes interview. Tes interview ini meliputi bagaimana mereka menghandle real life case studies di proyek-proyek konstruksi, meliputi kecepatan kerja, kualitas kerja, maupun juga engineering judgment. Sehingga kita memiliki silabus yang bisa membantu memastikan para pekerja ini bahwa hanya mereka yang memang sudah berpengalaman dan been there done that untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih Pak Jordi. Jadi di sini posisinya Gravel mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang ada di lapangan begitu ya, mengenai kualitas tukang yang dipekerjakan. Mungkin pada dahulu kala sebelum adanya Gravel begitu ya, saya pun juga sebelum mengetahui Gravel bahwa memanggil tukang itu berdasarkan kenalan gitu ya. Yang kita nggak tahu ya Pak ya, apakah benar-benar tukang atau memang cuman orang yang bisa aja coba menyemen atau sebagainya begitu ya. Pak Sam, saya mau bertanya, apa aja sih yang sudah dilakukan pemerintah atau akan dilakukan pemerintah untuk menjaga kualitas para tukang ini Pak, khususnya di level 1, level 2 ini, tukang terampil? Ya, pemerintah sampai saat ini kan memang mencoba mendorong ya, yang jelas kalau untuk di jenjang 1 dan 2 ya, mereka supaya mau untuk sertifikasi dulu, kemudian untuk menjaga kualitas ya memang bukan hanya sekali itu sertifikasi, mereka harus misalnya secara periodik mereka harus dilatih kembali supaya nanti bisa mereka naik lagi jenjangnya sesuai dengan pengalaman. Karena kan kalaupun mereka non pendidikan dengan berbagai pengalaman yang sudah diperoleh ataupun pelatihan, tentunya kan dia nanti untuk naik ke jenjang berikutnya itu menjadi perhitungan. Kan persyaratan misalnya untuk jenjang 1, misalnya non pendidikan, mungkin non pengalaman, dia bisa ikut uji, tapi pelatihan dulu berapa hari sesuai dengan SKKNI-nya, terus kemudian uji sertifikasi. Mungkin setelah 1 tahun dia memiliki portofolio bekerja dan lain sebagainya. Ini yang harus didorong. Sudah berapa? Misalnya kita pun harus melakukan tracer studies. Ini yang menjadi tantangan kalau menurut saya. Ini mereka kan kemana-mana, mereka kan mobile gitu kan ya.
mungkin ya kami belum seperti layaknya gravel bisa memantau keberadaan mereka lagi kerja di mana selain di gravel, mungkin bisa seperti itu. Mereka mungkin lagi ada pekerjaan yang lain. Nah, ini tracer study ini yang perlu pada saat dia sudah dilatih, terus habis itu sudah bekerja dan lain sebagainya, ya mereka kita coba mendorong, kamu kalau dengan pengalaman seperti ini, kalian harus meningkatkan lagi kompetensinya, kan tentunya kan akan berpengaruh sama pendapatan ya. Saya kira kan kayak gitu ya. Baik, terima kasih ya. Pak. Tadi Pak Sam sudah menjelaskan ya, ada beberapa program-program yang akan dilakukan pemerintah ataupun sudah dilakukan pemerintah. Kalau di Gravel sendiri, apa aja sih Pak Georgie yang sudah dilakukan Gravel terhadap tukang-tukangnya ini untuk menjaga kualitas para tukang tersebut? Baik, jadi para pekerja konstruksi itu setelah menjadi pekerja konstruksi di Gravel, itu dibentuk juga melewati 2 tahap. Yang pertama itu melalui principles, manufacturers maupun juga pabrikan-pabrikan ataupun supplier material-material. Jadi seperti yang juga tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Gravel itu kan juga menjual dan juga mensuplai barang-barang material-material konstruksi kepada proyek-proyek owner maupun langsung kepada pekerja, mandor dan lain sebagainya. Di samping itu, prinsip-prinsip ini juga berperan penting untuk mensertifikasi para pekerja konstruksi Gravel. Jadi untuk sejumlah material-material ataupun alat-alat tertentu, pengaplikasiannya tidak sembarangan, Andina. Jadi kalau misalnya keliru pengaplikasiannya, itu bisa menghasilkan memang expense yang lumayan besar. Oleh karena itu, setiap pekerja sebelum disalurkan ke proyek-proyek konstruksi, diharuskan disertifikasi dulu oleh prinsipal-prinsipal swasta ini untuk pengaplikasian bahan-bahan atau material-material tertentu. Nah, yang kedua, kami juga berkomitmen nih, mau bahu-membahu untuk mendukung Kementerian PUPR dan juga bersama Pak Sam juga di sini, di BJKW 3 untuk menghantarkan pekerja-pekerja konstruksi disertifikasi. Nah, keterampilan untuk level 1 maupun juga level 2 ya Pak Sam ya, untuk tukang yang meliputi pekerja bangunan gedung, plumbing, maupun juga kemarin terakhir itu tukang baja ringan ya. Jadi kami bantu untuk menyalurkan tenaga kerja konstruksi Gravel ke dalam sesi-sesi rutin pelaksanaan uji kompetensi dari BJKW juga. Kira-kira seperti itu, Andina. Jadi sekarang ini Gravel juga ikut serta bekerja sama dengan pemerintah begitu ya Pak ya. Jadi Gravel tidak hanya menseleksi tukang-tukangnya apakah sudah memiliki kualitas sebagai tukang, tapi tetap juga melakukan pendidikan atau pelatihan-pelatihan kepada tukang-tukangnya. Dan komitmen kami akan selalu seperti itu. Oh begitu, baik. Jadi mungkin ada benang merah di sini ya Pak, bisa dikolaborasikan dengan suatu perusahaan yang mendukung pemerintah untuk menjaga kualitas para pekerja konstruksi ini. Selain yang Bapak jelaskan tadi mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi gitu ya Pak ya oleh instansi Bapak atau pemerintah, ada nggak Pak tantangan lain yang dihadapi pemerintah dalam pemberian sertifikasi ini atau uji kompetensi yang meliputi para pekerja konstruksi di jenjang 1 dan 2 ini? Ya, mungkin salah satunya adalah menetapkan tenaga kerja yang harus disertifikasi ini dari di mana. Masyarakat ini kan mungkin mereka punya tradisional pekerjaannya memang sebagai tukang gitu kan, yang mungkin kami harus identifikasi dulu, terus kemudian mereka kekhususannya tuh sebagai apa, maksudnya jabatan kerjanya. Dan di sini sih membentuk sebetulnya ya spesialisasi terhadap tukang tersebut. Ya ini memang yang kalau menurut saya nggak mudah ya kan, seperti tadi yang kita sudah diskusikan. Mereka datang ke pekerjaan nggak punya pengalaman, ikut mandornya gitu kan,
ikut mengerjakan, terus mungkin satu saat ada kesempatan yang lain, mungkin bukan pengaduk semen, dia untuk ngecat gitu kan. Kalau ditanya ngecat, ya saya ngikutin mandor saya gitu. Mungkin mau ngecatnya begini juga bisa atau gimana. Itu kan teknik-teknik yang mungkin harus diinformasikan ke si pekerjanya ini. Saya kira itu sih, banyaklah tantangannya. Ya mungkin kami pun harus lebih terstruktur atau lebih sistematis lagi untuk menyiapkan tenaga kerja yang sama meningkatkan kualitas kompetensi dari tenaga kerja konstruksi. Saya kira itu Mbak Dina. Kalau di Gravel, Pak Georgie bagaimana? Adakah tantangan atau hambatan yang dihadapi Gravel untuk menjaga kualitas para pekerja ini dan memberikan pelatihan, pendidikan, atau sertifikasi tersebut yang tadi Bapak Sam jelaskan? Apakah ada tantangan tersendiri buat Gravel? Makasih Andina. Jadi permasalahan yang memang kerap terjadi bahkan setiap hari adalah bagaimana para pekerja konstruksi ini perlu untuk dibangun kesadarannya untuk mau mensertifikasi dulu sebelum prasyarat yang sebagai prasyarat wajib sebelum mereka ke dalam proyek-proyek. Nah, ini yang menjadi tantangan karena ketika kita bicara kan dengan para pekerja-pekerja, para dulur, Pak, yang uangnya cepat aja lah Pak, saya mau langsung ke pekerjaan proyeknya. Karena kan kalau disertifikasi, setelah itu nanti proyeknya nunggu dulu. Sedangkan saya perlu untuk makan anak istri, saya kan nggak dapet upah langsung. Sedangkan kalau misalnya saya kerja, ya biarin lah Pak, misalnya ada salah-salah dikit, paling nanti dilindungin sama mandornya, atau misalnya dijagain sama mandornya, nanti mungkin adalah bisa dimaafkan sedikit, yang penting dapur ngebul ibaratnya, yang penting pendapatan lancar terus begitu. Nah, jadi di sini kami bersama-sama juga dengan divisi di Gravel juga lewat divisi komunitas kami untuk bersama-sama dengan para pekerja konstruksi di Gravel yang kita sebut komunitasnya adalah komunitas sedulur Gravel ya. Itu menggiatkan selalu aktivitas-aktivitas pelatihan-pelatihan termasuk juga bekerjasama berkomitmen untuk bersama-sama dengan Pak Sam untuk mendorong tenaga kerja konstruksi untuk ayo disertifikasi dulu yuk. Jadi mereka sekarang itu memiliki opsi lebih banyak. Tidak hanya ke proyek-proyek misalnya skala kecil, namun juga sertifikasi ini bisa ke proyek-proyek besar. Bahkan juga proyek-proyek percontohan, misalnya di masa depan pembangunan IKN misalnya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Georgie, Pak Sam. Kiranya dalam diskusi kali ini saya juga mendapatkan informasi tambahan nih dari perspektif dari Bapak sebagai pemerintah dengan Pak Georgie sebagai pengusaha begitu ya, yang menaungi Gravel, bahwa ternyata memang banyak sekali permasalahan di sektor konstruksi ini yang mana pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menanggulangi masalah-masalah ini, termasuk kesadaran dari para pekerja konstruksi ini ya Pak ya. Yang kita ketahui memang para pekerja konstruksi ini memang penghasilannya harian, jadi mungkin mereka merasa terberatkan jikalau mengikuti pelatihan yang menghabiskan beberapa waktu tanpa bekerja seperti itu ya Pak. Biayanya juga gitu. Dan biayanya juga begitu ya Pak. Kira-kira ada bantuan dari pemerintah nggak Pak? Mungkin buat para pekerja konstruksi yang jenjang 1 dan 2 ini untuk diinformasikan, mungkin ada bantuan dari pemerintah kah? Atau memang ada dukungan-dukungan lainnya dalam mereka untuk mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi ini? Ya prinsipnya pemerintah kan mendukung untuk program sertifikasi kompetensi kerja ini gitu ya, supaya setiap tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan pembangunan infrastruktur maupun yang dilaksanakan oleh swasta terjamin gitu, hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh para tenaga kerja itu. Saya kira memang itu yang harus kami dorong gitu kepada para tenaga kerja, ataupun juga bukan hanya tenaga kerja juga, kepada badan usaha badan usaha yang mereka mendapatkan pekerjaan di pekerjaan di pemerintah gitu, yang mereka juga memobilisasi tenaga kerja konstruksi mungkin jenjang 1 atau 2. Kalau untuk yang jenjang
analis maupun ahli utama, mereka sudah punya kompetensi dan mereka paham bahwa perlunya sertifikasi serta penjenjangan itu. Nah, pada mereka yang memang berkeinginan sebagai tenaga kerja ataupun memang bekerja sebagai tenaga kerja konstruksi untuk terampil ya jenjang 1, ya tanyakanlah ke yang mendorong atau yang mengajak mereka atau yang meng-hire mereka sebagai pekerjanya, minta mereka untuk disertifikasi. Kalaupun itu bisa melalui si pemberi kerja dari pemerintah, supaya bisa berkomunikasi dengan balai. Nah, dari situ kita akan lakukan dukungan untuk proses sertifikasinya, ataupun juga dari pelatihan sampai sertifikasi. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Sudah banyak sekali nih kayaknya teman-teman informasi yang diberikan oleh pemerintah dan Bapak Jordi selaku CEO PT Gravel Teknologi Indonesia. Mungkin saya minta sedikit aja closing statement dari Pak Sam dan Pak Jordi untuk memberikan semangat kepada teman-teman di para pekerja konstruksi atau tukang-tukang bangunan di Indonesia. Kira-kira gimana Pak? Pada teman-teman pekerja konstruksi, selalu tingkatkan kemampuan atau kompetensi dengan mengikuti pelatihan mungkin yang diberikan baik dari pemerintah ataupun melalui pemberi kerjanya, dan juga supaya diberikan bahwa sertifikasi itu penting untuk menunjukkan bahwa itu adalah salah satu bukti bahwa kita memang mampu di bidang itu dan untuk menambah values dari kita sendiri, dan juga menambah values dari hasil pekerjaan, tentunya juga valuesnya dari si pemberi kerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Pak Jordi, gimana nih Pak closing statement dari Bapak untuk kasih semangat kepada teman-teman pekerja konstruksi, khususnya mungkin mitra-mitranya Gravel ya Pak ya? Silakan Bapak. Ya, rekan-rekan dulur sekalian, kompetensi maupun juga kemampuan yang mumpuni untuk berpartisipasi dalam proyek konstruksi itu tidak hanya sebagai hal yang dianjurkan, tapi juga merupakan hal yang wajib atau harus. Karena kunci dari bagaimana para pekerja ini bisa mapan, bersaing, itulah dengan sertifikasi maupun juga pelatihan. Mapan bersaing tidak hanya dengan pekerja di lokal, namun juga kesiapan untuk bersaing dengan mancanegara juga. Nah, seperti yang kita tahu, misalnya melalui visi Indonesia Emas sendiri tahun 2045, ada salah satu proyek percontohan, misalnya Ibu Kota Negara, di mana seperti arahan atau amanat dari Bapak Presiden sendiri, pekerja-pekerja konstruksi itu wajib dan direkomendasikan untuk bisa terlatih lewat sertifikasi. Oleh karena itu, kemampuan lewat pelatihan maupun juga sertifikasi itu merupakan kunci untuk tidak hanya bisa mendapatkan kesempatan kerja yang lebih luas di saat ini, namun juga bisa bersaing dengan sangat baik di nasional maupun kancah internasional di masa depan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Jordi. Teman-teman, kayaknya kita udah dapat informasi lebih banyak lagi nih dari Pak Sam dan Pak Jordi. Disarankan kepada teman-teman tukang misalkan gitu ya, yang ada di Indonesia untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas kompetensi, dan juga yang seperti tadi disampaikan Pak Jordi dan Pak Sam bahwa sertifikasi ini penting ya Pak ya, dan diwajibkan sebenarnya untuk para tukang untuk memiliki sertifikasi. Harapannya melalui informasi ini para pekerja konstruksi dapat mengetahui bahwa kemana sih para pekerja konstruksi ini untuk mendapatkan pelatihan atau uji kompetensi. Kiranya kalau misalkan di sekitar Jakarta, Banten, dan Jawa Barat bisa datang ke Pak Sam ya Pak ya. Kantornya ada di mana Pak? Di Dr. Suratmo. Berlokasi di Jalan Dr. Suratmo, Jakarta Pusat. Ya. Baik, teman-teman yang di sekitar
Jakarta dan Jawa Barat hadir aja di kantor Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 untuk mendapatkan pelatihan dan kompetensi sertifikat. Mungkin juga bisa mendapatkan informasi dari perusahaan seperti Gravel misalkan, bisa ikut mengakomodir teman-teman untuk ikut mengikuti pelatihan dan sertifikasi ini. Jadi harapannya kedepannya akan menjadi lebih baik ya Pak ya situasinya dan kemampuannya, dan dapat membantu mendukung pembangunan IKN begitu ya, dengan kualitas pekerja konstruksi yang memadai. Terima kasih teman-teman Gravel sudah mengikuti program terbaru Gravel Professional Visit ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti program-program selanjutnya yang mana akan memberikan informasi bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Gravel atau follow sosial media Gravel Indonesia. Sampai bertemu lagi di episode Gravel Talks Professional Visit berikutnya bersama saya Andina. Selamat siang.